Salam semangat belajar, bertemu lagi di video pembelajaran matematika yang kali ini kita akan lanjutkan ke limit bagian keempat yang akan membahas limit di tak hingga. Baiklah Anda sekalian, semoga penjelasan dan contoh soal yang akan kita pelajari bersama dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Setelah di pertemuan yang lalu, kita juga sudah membahas limit di tak hingga, namun bentuk yang di pertemuan sebelumnya adalah limit X mendekati tak hingga dari fx per gx. Nah sekarang, yang kita bahas adalah limit di tak hingga dari pengurangan bentuk akar. Coba perhatikan di layar gadgetmu masing-masing. Limit X di tak hingga dari bentuk akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar dari px kuadrat tambah qx tambah r. Jadi pengurangan bentuk akar. Nah, ada juga kategorinya seperti yang lalu. Ini juga kategorinya 3. Nah, kategori pertama adalah A lebih besar dari P. Nah, kita harus kenali dulu yang mana A-nya, yang mana P-nya. A itu adalah koefisien x kuadrat di bagian pertama. Kemudian P adalah koefisien x kuadrat di bagian kedua. Gitu. Jadi yang kita bandingkan adalah koefisien x kuadrat atau koefisien pangkat tertinggi di bentuk akar pertama dengan koefisien pangkat tertinggi di bentuk akar yang kedua. Nah, kalau A atau koefisien pangkat tertinggi yang pertama lebih besar dibandingkan yang setelahnya, maka kalau dia dikurang hasilnya tak hingga. Kalau lebih kecil, maka hasilnya minus tak hingga. Kalau sama, maka hasilnya, nah ini yang akan kita pelajari detail. Kalau bentuknya sama, maka hasilnya boleh kita hitung dengan cara B kurang Q. Nah, apa itu B-nya? B adalah koefisien X di bentuk akar yang pertama, Q adalah koefisien X di bentuk akar yang kedua. Jadi dikurangkan ya, B dikurang Q per 2 akar A. Akar A, karena A sama dengan P, maka boleh juga kamu buat di sini 2 akar A atau 2 akar P, karena nilainya sama. Langsung saja kita ke contoh soal. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan fokus ke koefisien pangkat tertinggi di bentuk akar yang pertama dengan bentuk akar yang kedua. Nah, kita lihat yang pertama, limit X di tak hingga dari bentuk berikut ini. Nah, koefisien X kuadrat di bentuk akar yang pertama adalah 1, kemudian di yang kedua adalah 3. Nah, tentunya ini adalah kasus A lebih kecil dari P. Kalau A lebih kecil dari P, maka nilai limitnya boleh langsung kita buat, itu kategori kedua ya. Berarti hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, kita cek bagian kedua. Nah, koefisien X kuadrat di bentuk akar yang pertama adalah 7, kemudian yang kedua adalah 5. Maka ini adalah kategori di mana A lebih besar dari P. Kalau A lebih besar dari P, maka hasil limitnya langsung positif tak hingga. Cukup sederhana saya rasa. Kemudian kita lihat untuk yang nomor berikutnya. Untuk yang ketiga, kita cek. Koefisien X kuadrat, ini karena limitnya A, berarti kita variabelnya A ya. Ini 1, koefisien A kuadratnya 1, ini juga koefisien A kuadratnya 1. Nah, kalau dia sama, maka kan tadi kita gunakan formulasi B dikurang Q per 2 akar A. Ingat, A yang di rumus ini adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Sama dengan B, berarti B ini adalah koefisien yang ini. Kemudian Q adalah koefisien yang ini, si A yang ini. Jadi tadi karena bentuk soalnya, tadi contoh soal saya buat variabelnya X, yang ini saya buat variabelnya A. Supaya lebih kreatif kita cara berpikirnya. Maka B-nya adalah minus 2, dikurang Q-nya adalah 5 per 2 akar koefisien pangkat tertingginya adalah 1. Sama dengan minus 7 per
2 karena akar 1 nilainya 1. Nah, sehingga hasil limitnya adalah minus akar 7 per 2. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nih. Koefisien pangkat tertinggi di kiri 4, koefisien pangkat tertinggi di kanan itu adalah 4, berarti sama. Kalau sama, berarti rumus yang kita pakai adalah B kurang Q per 2 akar A. Sama dengan, nah, yang menjadi B-nya itu adalah koefisiensi M di kiri dan koefisiensi M di kanan. Sementara yang menjadi A-nya adalah koefisien dari M kuadrat. Kita lanjut hitungannya. Berarti koefisien M-nya minus 5 untuk si B. Kemudian Q-nya adalah minus 6 per 2 akar 4. Sama dengan minus 5 menjadi tambah 6 ya, per 2 akar 4 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya minus 5 tambah 6 itu 1 per 4. Nilai limitnya adalah 1 per 4. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita cek ini koefisien pangkat tertinggi di kiri adalah 9, di kanan juga 9, berarti sama. Kalau sama maka formulasinya adalah B kurang Q per 2 akar A. Sama dengan, nah, yang menjadi B-nya adalah koefisien si R di kiri dan di kanan. Ingat tandanya juga kita perhitungkan. Kemudian yang menjadi A-nya itu adalah koefisien si R pangkat 2-nya. Kita lanjut menghitung. B, berarti B adalah 3 kurang minus 6 bagi dengan 2 akar 9. Sama dengan 3 kurang minus 6, berarti menjadi 3 tambah 6. Kemudian 2 kali akar 9 itu adalah 3. 2 kali 3. Sama dengan 9 per 6. Kalau kita sederhanakan 9 per 6 ini boleh sama-sama kita bagikan 3, berarti 3 per 2. Kita lihat contoh yang terakhir. Kita cek koefisien pangkat tertinggi di kiri adalah 2. Ini 2. Di kanan juga 2. Nah, lagi-lagi antara koefisien tertinggi di bentuk akar pertama sama dengan koefisien tertinggi di bentuk akar yang kedua. Maka tetap yang kita pakai proses menghitungnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. Sama dengan, kita cek B-nya berarti si koefisien si N. Koefisien si N di bentuk akar yang pertama adalah 3, positif 3. Sementara kalau kita lihat di bentuk akar yang kedua itu kan tidak ada koefisien N-nya. Yang ada minus 6. Minus 6 itu adalah konstanta, bukan koefisien si N. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini berarti Q atau koefisien N di bagian bentuk akar kedua itu adalah 0 karena tidak ada. Jadi jangan paksa bahwa nanti di sini Q-nya minus 6, bukan. B dan Q itu adalah sama-sama koefisien dari N kalau untuk contoh soal nomor 6. Nah, sehingga B-nya adalah 3, Q-nya tidak ada, 0. Kemudian 2 kali akar 2. 2 kali akar A. Akar A-nya kan koefisien dari N kuadrat. Sehingga nilainya adalah 3 per 2 akar 2. Nah, kita ketemu dengan bentuk yang ada akar di bawah tanda per. Ini harus kita rasionalkan dulu dengan mengalihkan akar sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Sama dengan, kita selesaikan dulu di penyebutnya 2, ini ya, ini cek 2, kita tulis dulu. Kemudian akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 nilainya adalah akar 4. Akar 4 nilainya adalah 2. Di bagian pembilangnya adalah 3 akar 2. Kalau kita sederhanakan lagi, 2 kali 2 ini 4, kemudian di bagian pembilangnya adalah 3 akar 2. Nah, inilah cara menentukan limit di tak hingga dalam bentuk pengurangan akar. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga contoh soal yang sudah kita pelajari tadi dapat kamu pahami. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih.